Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Pak. bersentuhan dengan suami, Assalamualaikum apakah warahmatullahi wabarakatuh. wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di acara ini dalam tema fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizullah Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan untuk berpartisipasi pemirsa dan juga penyimak radio bisa menghubungi nomor 0331544687, 0331544687, dan tentunya sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja Dex Fatwa TV, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa amsaytum Ustadz? Alhamdulillah amsayna bikhairin walhamdulillah amsayna ala ni'matil Islam. Alhamdulillah. Nah. Keluarga sehat Ustadz ya? Alhamdulillah keluarga sehat. Kegiatan Semoga antum juga. Allahumma amin. Dan semoga para pemirsa dan pendengar kita juga Amin. senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kegiatan perkuliahan Ustadz? Ya, alhamdulillah saat ini kita memasuki pekan-pekan terakhir, Pekan-pekan terakhir. pekan terakhir perkuliahan di SD Imam Syafi'i, dan sebentar lagi kita akan masuk ke pekan tenang, kemudian pekan UAS ya, ujian akhir semester, dan semoga akhir semester ini menjadi miskul khitam, menjadi penutup yang baik untuk semester ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita amal soleh kita selama satu semester ini. Taib, Allahumma amin. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas waktu memberi kepada kita, dan di pembukaan ini seperti biasa Ustadz kita minta berupa nasihat sebagai kalimat pembuka. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kemurahannya memberikan pahala yang besar untuk amalan-amalan yang kecil dan sederhana. Di antara amalan itu adalah mengucapkan amin ketika mendengar imam membaca waladdallin. Waladdallin. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin. Fa innal malaikata tu'min wa innal imama yu'min. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jika imam mengucapkan waladdallin, jika imam membaca waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat mengamini dan imam juga mengamini. Maka barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah ya. Sekedar mengucapkan amin, ya, sekedar mengucapkan amin pada saat yang tepat, yaitu bersamaan dengan amin dari para malaikat, maka itu menghapuskan semua dosa kita yang telah lalu. Ya, sebuah zikir, ya, sebuah doa yang artinya, ya Allah kabulkanlah doa kami, yang mungkin hanya butuh 2 detik 3 detik saja untuk mengucapkannya, tapi pahalanya sedemikian besar.
Ini semuanya dengan hikmah dan anugerah serta kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tidak bermalas-malasan untuk mengamalkan amalan yang sederhana ini. Kan nggak perlu capek ya, nggak perlu keluar uang, nggak perlu keluar keringat ya, sekedar mengucapkan amin. Itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka amalan yang sederhana ini hendaknya lebih memacu kita untuk beramal, untuk mengamalkannya. Mungkin kalau sebuah amalan itu mengharuskan kita untuk keluar uang yang banyak, atau tenaga yang banyak, atau waktu dan pikiran yang banyak, mungkin kita pada tingkat tertentu dimaklumi untuk bermalas-malasan. Tapi kalau amalannya adalah amalan yang sederhana seperti ini ya, butuh hanya beberapa detik untuk mengucapkannya, tanpa perlu capek, tanpa perlu keluar uang dan tenaga, maka sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan seperti ini untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa kita yang sedemikian banyak. Ya, mungkin ini sebagai muqaddimah untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Masalah jazakallah khairan Ustaz atas nasihat di pembukaan ini. Sekarang kita langsung saja bacakan soalan telah masuk Ustaz. Ada pertanyaan senada dengan nasihat barusan Ustaz. Dari Bapak Febrizal di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman. Ustaz, kapan kita memulai membaca amin dan Rabbana walakal hamd kalau kita sebagai makmum, agar bacaan kita bersama dengan bacaan malaikat? Masya Allah. Jadi beliau ini sudah mendengar tentang keutamaan mengucapkan amin ya, setelah imam mengucapkan waladhdallin. Ya, dan memang ini sebuah pertanyaan yang sering muncul ya. Umat Islam ketika mendengar sunnah ini pasti mereka bersemangat untuk segera mengamalkannya, tapi kadang-kadang nggak tahu bagaimana caranya menepati bacaan amin dari para malaikat yang kita tidak bisa dengar ucapan amin mereka. Ini adalah sebuah pertanyaan yang masyhur sekali ya, dan jawabannya adalah pada hadis riwayat Ahmad yang saya sebutkan tadi itu. Jadi memang hadis ini memiliki beberapa riwayat, dan kata para ulama hadis, riwayat yufassir ba'dhuha ba'dhan. Riwayat-riwayat ini saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Ada riwayat yang hanya menyebutkan keutamaannya saja tanpa menjelaskan bagaimana tekniknya untuk bisa bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat. Tapi ada sebagian riwayat yang mengisyaratkan tentang bagaimana caranya. Dan riwayat yang saya bacakan di depan tadi yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, mengisyaratkan tentang bagaimana kita menepati bacaan aminnya para malaikat sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan yang sedemikian besar tadi itu. Ya, kalau kita melihat ke redaksinya, kita perhatikan Nabi Muhammad SAW bersabda, jika imam mengucapkan atau membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Jadi setelah imam mengucapkan amin, kita mengucapkan amin. Kemudian beliau jelaskan, karena para malaikat mengamini saat itu dan imam juga mengucapkan amin saat itu, maka barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin dari para malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini mengisyaratkan, ada isyarat tentang bagaimana caranya, yaitu mengucapkan amin setelah atau persis setelah imam mengucapkan waladhdallin. Karena ketika itulah imam akan mengucapkan amin, dan pada saat itulah malaikat mengamini, maka pada saat itu juga kita mengucapkan amin. Ya, jadi untuk bisa menepati bacaan amin dari para malaikat adalah dengan mengucapkannya saat imam mengucapkannya. Kapan imam mengucapkannya? Imam mengucapkannya setelah membaca waladhdallin langsung. Karena barangkali sebagian dari kita berpikir kita ini kan ngikuti imam, artinya nggak langsung bareng-bareng. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sama, di sebagian riwayatnya disebutkan sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau dia takbir, takbirlah. Kalau dia ruku, rukuklah. Kalau dia sujud, sujudlah. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwasanya kita melakukan amalan-amalan sholat kita dan bacaan sholat kita setelah imam melakukannya, tidak bersama-sama.
Nah, itu adalah hukum asalnya. Tapi dalam posisi ini, dalam posisi mengucapkan amin, maka yang sunnah yang disyariatkan adalah kita bersama-sama imam. Bahkan para fuqaha menyebutkan bahwasanya ini adalah satu-satunya posisi di mana kita disyariatkan untuk melakukan amalan atau bacaan kita berbarengan dengan imam. Ini satu-satunya. Ini sebuah faedah fikih yang masya Allah disebutkan oleh para fuqaha. Jadi untuk bacaan-bacaan yang lain, untuk amalan-amalan yang lain kita melakukan mutabaah, kita ngikuti. Jadi tidak beriringan tapi melakukan rukuk, sujud atau qiyam kita setelah imam melakukannya. Tapi di posisi ini secara khusus yang sunnah yang disyariatkan adalah menepati imam. Jadi berbarengan dengan imam. Dan pada saat itulah malaikat juga mengamini. Nah, jadi kalau kita bertanya bagaimana caranya menepati bacaan malaikat yang kita tidak bisa mendengar, maka jawabannya adalah dengan cara menepati bacaan imam bersama-sama dengan imam saat mengucapkannya. Maka dianjurkan bagi para imam jangan terlalu belakang untuk mengucapkannya. Jadi segera setelah mengucapkan waladhdallin, imam langsung mengucapkan amin, sehingga jamaah tidak menunggu atau mendahului. Nah, jadi ini juga penting untuk dipahami para imam. Hendaknya setelah mengucapkan waladhdallin dia segera mengucapkannya, jangan diakhirkan nanti akhirnya dia mundur dan didahului oleh imam, ini juga tidak baik. Nah, jadi dari hadis riwayat Ahmad yang beliau riwayatkan dari Abu Hurairah ini ada penjelasan tentang bagaimana caranya, dan dari situ para fuqaha menyimpulkan bahwa ini adalah satu-satunya posisi di mana kita dianjurkan dan disyariatkan untuk bersama-sama membaca bersama imam. Padahal hukum asalnya kita tidak bersama-sama tapi mengikuti imam. Ya, beberapa saat setelah imam melakukan baru kita lakukan, kecuali di posisi ini. Masalah amin juga, Ustaz, maaf sebentar, Ustaz. Terkadang kita dapatkan juga bagaimana bacaan amin yang benar. Ada yang panjang amin, itu bagaimana, Ustaz, yang benar? Iya, bacaan amin yang benar tentunya adalah memanjangkan A-nya ini kita panjangkan amin. Nah, seperti itu. Jadi ada dua bacaan yang sahih, ada dua bacaan sahih. Yang pertama adalah amin, yang artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Jadi A-nya dipanjangkan, kemudian mimnya kasrohnya juga dimatkan, ya, dipanjangkan tanpa ditasydidkan mimnya. Kemudian bacaan yang kedua adalah amin, ya. Jadi mimnya ditasydidkan. Amin, ya, A-nya panjang, terus mi-nya juga panjang, ditambah tasydid. Ya, ini artinya adalah qasidin dari kata amma ya ummu, yang artinya kita menuju Allah Subhanahu wa taala, atau kita menuju dan mengejar ridhonya. Jadi ini adalah bacaan yang sahih juga, ya, namun yang lebih masyhur adalah yang pertama, karena memang artinya adalah Allahumma stajib, artinya adalah ya Allah kabulkanlah doa kami, dan itu yang lebih tepat untuk posisi ini, karena memang setengah surat Al-Fatihah itu adalah isinya doa. Isinya doa untuk kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berikutnya Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ya, kemudian untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ya, ini juga kita ucapkan setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena di hadis yang sama Nabi Muhammad SAW bersabda, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Ya, dan jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Jadi mirip posisinya. Jadi setelah sami Allah liman hamidah, kita tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah sebagai makmum. Tapi kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya, begitu imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu, karena Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah maka ucapkan seperti yang dia ucapkan. Enggak seperti itu. Tapi beliau mengatakan kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, ucapkanlah oleh kalian wahai para makmum Rabbana walakal hamdu. Jadi cukup imam yang membaca sami Allah liman hamidah, adapun kita langsung membaca
Rabbana walakal hamdu. Jadi Tapi apakah ada riwayat yang membolehkan kita membacakan Sami Allahu liman hamidah juga, Ustaz? ini memang pendapat sebagian ulama ya, pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya ya pada dasarnya kita mengikuti apa yang diucapkan oleh imam. Ya. Tapi hadis ini atau riwayat ini secara khusus membantah pemahaman seperti itu, karena dengan tegas Nabi Muhammad SAW dari awal beliau mengucapkan jika imam takbir maka takbirlah, jika dia ruku maka rukuklah, jika dia sujud maka sujudlah, dan beliau mengatakan di sini di posisi ini jika dia mengucapkan sami Allah liman hamidah maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Nah, baru kemudian muncul khilaf lagi, apakah imam juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau cukup mengucapkan sami Allah liman hamidah saja. Yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah imam juga ikut mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Jadi imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, kemudian sama-sama mengucapkan Rabbana walakal hamdu bersama makmum, dan makmum tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah. Persis seperti dalam amin berarti. Imam mengucapkan waladdallin, kemudian dia bersama-sama makmum mengucapkan amin. Bersama-sama, malaikat akan bersama-sama di situ. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal, jadi ya kita mengucapkannya langsung setelah imam mengucapkan amin, maka itulah waktunya para malaikat yang kita tidak bisa melihat dan mendengar mereka mengucapkan amin sebagai sebagai respon terhadap doa yang dilantunkan oleh imam dalam surat Al-Fatihah. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Tentunya panjang sekali, Masya Allah. Ya. Banyak faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Padahal dari amin saja saya dari hadis ini. Masya Allah. Betul agama, Masya Allah. Betapa luas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tapi Ustaz, jazakallah khairan Ustaz sekali lagi atas jawaban penjelasannya. Sekarang kita kembali mengajak pemirsa dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi di acara live interaktif ini berkaitan dengan fikih ibadah, bisa menghubungi nomor 0331 544 6087. Baik, kita coba akan baca soal berikutnya, Ustaz. Ini dari Jambi, Ustaz, Muaro Jambi, Bapak Marwen. Ya, Ustaz, rumah kami dekat musola, cuma 10 meter, Ustaz. Suara imam saat sholat berjamaah jelas sekali kedengaran tapi tidak terlihat. Bolehkah istri saya sholat di rumah mengikuti imam yang di musola tersebut? Ya, Masya Allah. Ini kita pernah membahasnya di kajian fikih ibadah ya, dengan kitab panduan Matnul Ghayah wa Taqrib. Ya, karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala, yang juga tayang di Fatwa TV secara rutin setiap pekan, ya, serial. Intinya para fuqaha membagi ya, kalau posisi kita di dalam masjid, maka dimanapun kita berada, meskipun tidak satu lantai bersama imam, bahkan mereka menyebutkan kalau imamnya di lantai 1 sementara makmumnya di menara dan mendengar bacaan imam, maka boleh bagi yang di menara untuk bermakmum kepada imam yang di lantai 1 atau di basement. Itu kalau di masjid. Tapi pertanyaannya adalah tentang kondisi kedua, yaitu ketika makmum berada di luar masjid. Ketika makmum berada di luar masjid, maka untuk bisa mengikuti imam, maka ada 3 syarat yang disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Di antaranya yang pertama adalah shafnya tidak terlalu jauh dan nyambung. Shafnya tidak terlalu jauh dan nyambung. Kemudian yang kedua, makmum bisa mendengar atau mengikuti gerakan imam. Kemudian yang ketiga, tidak ada pembatas antara makmum dengan imam. Artinya tidak ada pembatas yang menutup sama sekali. Mereka mencontohkan di sini bahwasanya kalau makmum di luar masjid, maka harus ada pintu masjid yang terbuka. Kalau pintu masjid tertutup sama sekali, meskipun mereka dekat atau mendengar, maka mereka tidak boleh bermakmum kepada imam yang ada di dalam masjid. Ya, ini adalah 3 syarat yang disebutkan oleh para fuqaha, di antaranya para fuqaha Syafi'iyah. Maka berdasarkan itu berarti kalau seseorang ya berada di rumahnya yang tentunya biasanya rumahnya ini tertutup, kemungkinan juga masjidnya juga tertutup. Ini enggak terbuka ya. Maka berarti ini ada syarat yang tidak terpenuhi, yaitu adanya penghalang antara yang sholat di rumah ini dengan imam. Ya, jadi mungkin jaraknya dekat, dia bisa mendengar bacaan, tapi ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu adanya penghalang, yaitu berupa dinding di rumah beliau
atau dinding masjid yang juga kemungkinan besar ya tidak ditutup ya. Jadi kalau seandainya hanya ada dinding yang rumah saja yang menghalangi, maka itu sudah cukup untuk kita katakan bahwasanya kondisi ini tidak memenuhi syarat bagi seseorang untuk bisa mengikuti sholatnya imam di masjid. Jadi demikian, Allahu a'lam. Masalah jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan kita ingatkan dan sampaikan juga untuk serial fikih ibadah, tohara dan sholat yang diasuh oleh guru kita Ustadz Anas Burhanuddin setiap hari Rabu pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dan juga pada malam hari pukul 9 waktu Indonesia Barat 21.00. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum 42 TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa di mana? Pak Rashid di Jakarta. Ya, silakan Bapak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait imam Pak Ustadz ketika selesai membaca Al-Fatihah itu sama sekali tidak mengucapkan atau tidak terdengar, karena di kebetulan ini di masjid speakernya itu jelas, jadi sama sekali nggak terdengar Pak Ustadz. Itu pertama. Yang kedua, ada imam yang begitu selesai langsung dia itu seperti duluan lah, kemudian kadang-kadang seperti bareng juga Pak Ustadz dengan jamaah gitu. Kadang-kadang bareng bersama jamaah, kadang-kadang gimana Pak? Oh, duluan dia Pak. Duluan cepat banget berarti gitu. Iya, begitu amin langsung begitu wala dolin dia langsung amin, itu duluan sekali Pak Ustadz. Tidak ada jeda dia. Itu yang terakhir ini Pak Ustadz, imam itu ketika masih pakai masker gitu Pak Ustadz. Jadi sebetulnya menurut kami kok kurang jelas gitu Pak Ustadz. Dia pakai masker, sementara ada imam-imam lain maskernya itu dia turunkan. Nah, ini yang benar yang mana Pak Ustadz kalau yang pakai masker ini? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid di Jakarta. Silakan Ustadz. Ya, seperti yang pernah saya singgung tadi, bahwasanya imam juga perlu memahami fikih kapan dia mengucapkan amin di sini. Jadi imam disyariatkan untuk bersama-sama makmum dan juga bersama-sama para malaikat mengucapkan amin di posisi ini. Maka imam jangan terlalu cepat sehingga membuat jamaah tidak bisa membaca, tidak bisa mengikutinya, tidak bisa membarenginya. Atau sebaliknya terlalu lambat ya, sehingga makmum sudah membaca amin, kemudian baru dia membaca setelah itu. Kadang-kadang kita juga mendengar seperti itu, imamnya malah terlambat. Maka setelah kita mendengar keutamaan mengucapkan amin bersama imam dan malaikat, kemudian bahwasanya itu diucapkan langsung setelah mengucapkan waladdallin. Tidak perlu menunggu imam selesai dulu baru kita membacanya, tapi ini adalah posisi di mana kita disyariatkan untuk membacanya bersama-sama. Maka ini penting ada saling memahami di antara imam dan makmum ya, sehingga keutamaan ini tidak terlewatkan. Ya, adapun kalau imam tidak terdengar suaranya, maka ya kita memakai ghalibudz dzan, memakai prasangka yang kuat, ya, prasangka yang kuat, yaitu dengan mengucapkan amin setelah imam membaca waladdallin langsung. Jadi kita kalau memang kebiasaan imam dia tidak mengeraskan bacaan aminnya, maka kita tetap membaca amin dengan mengeraskan. Sunahnya adalah mengeraskan, yaitu setelah imam mengucapkan amin. Dan kita anggap itulah waktu di mana imam mengucapkannya meskipun dia tidak mengeraskannya. Nah, jadi ini yang seperti kita pahami dari hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan di depan tadi, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, kalau imam mengucapkan waladdallin maka ucapkanlah amin. Jadi langsung setelah imam selesai mengucapkan waladdallin kita mengucapkan amin ya. Dan insya Allah kalau kita sudah menunjukkan kesungguhan kita untuk bersama-sama imam ya, untuk mengamalkan hadis ini, maka insya Allah ya, rahmat Allah maha luas ya, kalau seandainya ada selang sedikit ya, antara imam dengan makmum, apalagi kalau
jamaahnya baru atau imamnya baru, belum terbiasa, maka kita berharap insya Allah kita masih tetap mendapatkan keutamaan yang besar ini. Kemudian yang kedua tentang tidak jelasnya suara imam karena memakai masker. Ya, memang ini betul kita merasakan seperti itu. Saya sendiri secara pengalaman pribadi juga merasakannya. Kadang-kadang di awal khutbah kita ingin memakai masker. Ya, karena sekaligus sebagai pembelajaran, sebagai memberikan contoh kepada para jamaah bahwasanya di antara bentuk takwa kita, di antara bentuk kepedulian kita kepada sesama adalah saling menjaga untuk tidak menulari atau ditulari. Jadi biasanya saya memulai khutbah dengan memakai masker, tapi memang setelah itu kita merasa kok suaranya tidak jelas. Dan ketika kita turunkan sedikit, akhirnya suara itu masuk ke pengeras dan akhirnya menjadi jelas. Memang idealnya kita nggak boleh pakai masker, idealnya dalam kondisi normal kita nggak pakai masker. Cuma ini kita kembalikan ke kondisi daerah masing-masing. Kalau memang sekiranya daerahnya daerah merah yang penyebaran virus masih belum terkontrol, kemudian imamnya memilih untuk tetap memakai masker, maka kita harus maklumi itu. Ini adalah bentuk sayang beliau kepada kita. Ya mungkin kita berpikir insya Allah kita sehat, tapi barangkali beliau sendiri yang merasa kurang sehat, mungkin sedang tidak fit, dan khawatir menjadi orang yang tanpa gejala, atau punya gejala tapi tidak parah gejalanya sehingga boleh tetap ke masjid, tetap sholat. Maka kita harus hormati itu. Dan adapun berkurangnya kejelasan suara beliau karena masih memakai masker, maka ini adalah mafsadah yang kecil jika dibandingkan dengan mafsadah besar yang kita khawatirkan terjadi, yaitu terjadi penularan virus ya di tempat ibadah kita. Nah, maka kita nggak masalah, sedikit berkurang, yang penting kita masih mendengar, kita masih tahu bacaan imam, kita masih bisa berusaha khusyuk di belakang imam meskipun bacaannya kurang jelas. Ya, adapun kalau kita berada di daerah yang hijau, daerah yang penyebaran virus sudah terkontrol, ya, kemudian jamaah masjid juga memperhatikan protokol, ya, maka saya anjurkan yang terbaik adalah imam ya membuka maskernya ketika dia sholat, karena dia sholat bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, jamaah boleh tetap pakai masker karena kita nggak butuh suara jamaah, tapi kita butuh suara imam. Ya, maka jika kondisinya seperti itu, maka yang terbaik adalah imam membuka maskernya agar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Tapi ini sekali lagi kalau memang kondisinya memungkinkan. Dan kapan ada kekhawatiran dari imam untuk menulari atau sebaliknya khawatir untuk ditulari, maka boleh baginya untuk tetap memakai masker, dan kita sebagai jamaah hendaknya bisa memaklumi hal itu. Ya, demikian. Dengan begitu kita bisa saling menjaga sehingga kita berharap virus ini bisa segera terkontrol, ya, bisa ditanggulangi dengan baik, dan kita berharap semoga virus ini segera terangkat ya dari negeri kita dan negeri umat Islam. Amin. Jazakallah khairan atasnya dari penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, coba kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ini dari Jawa Timur, Bondowoso, Ustaz, Ibu Safana. Ustaz, apakah boleh berpergian atau safar dengan teman-teman yang semuanya perempuan tanpa mahram, tapi sudah mendapat izin dari mahram ayah untuk safar? Bagaimana, Ustaz? Yang diminta oleh Rasulullah SAW dari kita umat beliau adalah saat seorang wanita safar, maka harus ada mahram yang menemaninya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah untuk melakukan sebuah perjalanan ya sejarak sehari semalam. Ini tentunya takarnya di masa lalu di zaman Nabi Muhammad SAW.
tidaklah halal baginya untuk melakukan perjalanan jauh, sejauh perjalanan sehari semalam, kecuali ada mahram bersamanya. Di sini Nabi Muhammad SAW menegaskan tidak halal. Berarti apa? Enggak boleh, haram. Enggak boleh safar kecuali kalau bersama Anda ada mahram yang menemani. Jadi yang diminta bukan cuma izin mahram, tapi adanya mahram yang menemani. Jadi ini sangat jelas dalam redaksi hadis Nabi Muhammad SAW. Maka izin dari mahram saja tidak cukup, tapi harus ada mahram bersama mereka. Kemudian para ulama yang membolehkan para wanita untuk safar tanpa mahram, tapi ditemani oleh rufqah salihah, teman-teman yang baik, yang bisa menjaga dia. Ini perbedaan pendapatnya terjadi pada safar yang wajib seperti safar haji. Bukan semua safar, tapi safar yang wajib, yaitu safar haji misalnya, ya, atau safar yang darurat. Ya, jadi safar yang tidak wajib, safar yang kita masih bisa tinggalkan, nggak penting banget, atau sekedar tamasya atau wisata, maka ini keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini kalau kita memakai pendapat yang mengatakan boleh untuk ditemani teman yang baik dan aman, karena perbedaan pendapat mereka pada kasus safar yang wajib, seperti safar untuk haji bagi mereka yang sudah wajib haji. Ya. Jadi jelas hadis Nabi Muhammad SAW mensyaratkan adanya mahram bersama para wanita yang safar, dan tidak cukup izin dari mahram tersebut. Ya. Dan ini adalah larangan dari Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya harus mengagungkan larangan ini, tidak bermudah-mudah untuk melanggarnya. Dan alhamdulillah, masya Allah, ya, kita masih punya banyak teladan di negeri kita. Ada sebagian umat Islam yang sangat perhatian dengan hal ini. Ketika orang-orang sudah bermudah-mudahan, ya, para wanita tidak peduli lagi, tapi ada sebagian orang yang masya Allah dia rela untuk membayar jutaan, ya, demi tidak melanggar hukum Allah yang satu ini. Masya Allah, saya mendengar cerita dari banyak wali mahasiswi atau wali santriwati, ya, yang mereka tidak membiarkan anaknya safar sendiri, meskipun sebenarnya anaknya bisa untuk safar sendiri. Dan biasanya orang mengatakan, toh aman-aman saja, negeri kita adalah negeri yang aman. Tapi masya Allah, jazahumullah khairan, para wali ini mereka ingin mengagungkan larangan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bermudah-mudah untuk melanggar hal itu, meskipun itu membuat mereka harus keluar cukup banyak uang. Tapi mereka ingin mengejar ridha Allah Subhanahu Wa Taala dari pengamalan ilmu yang mereka dengar. Maka masya Allah, ini mereka teladan yang kita harus teladani mereka. Dan mereka masih ada di tengah-tengah kita pada zaman ini, ketika begitu banyak orang yang bermudah-mudah dalam aturan Allah yang satu ini. Alhamdulillah. Emang kalau dipikir, Ustaz, kalau safar pakai mahram tentu tambah biaya gitu. Betul, Ustaz. Ya, betul. Memang ya subhanallah, ya, tapi itu semuanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengorbanan itu pasti dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sekarang sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, terputus sepertinya, Ustaz. Ya, coba kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ya, untuk pemirsa kembali untuk berpartisipasi kembali bisa menghubungi nomor 0315446087. Baik, ada yang terhubung lagi, saat kita coba angkat. Ya, semoga bisa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, terputus sepertinya, Ustaz. Ini masuk. Masuk. Ya, Assalamualaikum Bapak. Silakan Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Abu Yoga di Tangerang, Ustaz. Silakan Abu Yoga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya, bagaimana kalau kami bermakmum dengan imam yang sering bacaannya salah, tapi bukan di Al-Fatihah, Ustaz. Ya. Syukron, jazakumullah.
khairan. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Abu Yoga di Tangerang, Banten. Silakan Ustaz. Ya, idealnya imam itu adalah yang terbaik di suatu kaum. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam untuk suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Tentunya setelah dia juga punya pemahaman fikih solat yang bagus. Kemudian yang paling banyak bacaannya biasanya juga yang paling banyak hafalannya adalah orang yang bacaannya juga bagus biasanya. Biasanya seperti itu. Dan ini dibahas oleh Nabi Muhammad SAW karena menjadi imam bagi suatu kaum ini adalah sebuah posisi yang berat, sebuah amanat yang tidak sembarang orang seharusnya menduduki posisi itu. Jadi ini yang perlu kita perbaiki lagi di masyarakat kita. Imam itu bukan karena Anda paling tua di masjid, bukan karena Anda yang membangun masjid itu, bukan karena Anda adalah tokoh di daerah itu. Nabi Muhammad SAW sudah membuat aturannya. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Kalau ada dua orang yang sama-sama banyak hafalannya, maka baru dilihat kemudian fa'alamuhum bis sunnah. Baru kemudian yang lebih paham sunnah Nabi Muhammad SAW, yang lebih banyak ilmunya, yang lebih paham, yang lebih bagus fiqihnya. Baru kemudian kalau mereka masih sama-sama dalam hal itu, dilihat siapa yang dahulu masuk Islam. Fa'aqdamuhum islaman. Kemudian kalau sama-sama masuk Islamnya bareng-bareng, dilihat siapa yang lebih dahulu hijrah. Ini adalah Urutan Ustaz apa? ya parameter atau urutan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk memilih seorang imam. Jadi bagi para DKM, para takmir masjid, hendaknya bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang satu ini. Karena imam ini akan berpengaruh pada sholat kita semuanya. Kalau bacaannya bagus, bacaannya variatif, hafalannya banyak, maka kita ikut bersemangat untuk datang ke masjid. Kalau di saat yang sama dia menjadi khotib, maka dengan ilmunya yang banyak, hafalannya yang luas, maka dia akan mengajarkan kita banyak hal dalam khutbah Jumat dan kajian-kajian. Maka masjid akan menjadi sebuah pusat pendidikan Islam, pusat dakwah Islam yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yang bisa mengemban risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat masjid menjadi makmur, ramai, orang-orang satu kampung, satu RT bersemangat untuk datang ke masjid. Berbeda dengan kalau kita datang ke masjid tapi sudah malas-malesan. Aduh, bacaannya salah-salah. Ini pasti akan membuat kita malas untuk datang ke masjid. Terpaksa karena masjid yang lain jauh, dekat, cari yang dekat tapi bacaannya seperti itu. Jadi itu yang akan terjadi, masjid kita nggak akan maju. Maka Anda wahai para DKM, Anda wahai para takmir masjid, ini tanggung jawab Anda membuat masjid menjadi makmur. Berlakukan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam memilih imam. Dan para jamaah yang ada di masjid hanya memahami bahwasanya tidak semua orang layak untuk menjadi imam. Ya. Kemudian kembali ke pertanyaan, kalau bacaan Al-Fatihahnya bagus, tapi dia suka salah-salah dalam membaca selain Al-Fatihah, ini masuk akal ya, karena Al-Fatihah dari kecil kita sudah belajar ya, insya Allah kita udah ngelotok ya, meskipun faktanya juga ada sebagian imam yang masih salah-salah membaca Al-Fatihah. Ini sangat miris di negeri mayoritas Islam terbesar di dunia, yaitu Indonesia. Ya, ini sesuatu yang memprihatinkan, yang seperti itu layak untuk tidak dijadikan imam. Tapi kalau kita berada di sebuah masjid yang kita tidak bisa memilih, kita datang ke masjid, imamnya sudah seperti itu, ya, yang berjalan sudah seperti itu, imamnya salah-salah dalam membaca surat setelah Al-Fatihah, tapi bagus bacaan dalam surat Al-Fatihah, maka insya Allah ya, salat kita sah.
Salat kita sah karena yang menjadi rukun dalam salat adalah surat Al-Fatihah saja, sedangkan surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah untuk dibaca. Ya, demikian, Allahu a'lam. Masalah jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Memang kalau kita perhatikan masalah imam ini jadi problem juga di DKM saja, karena sebagian tuh harus mewajibkan yang tua. Padahal kita pernah dengar juga Nabi menjadikan imam itu anak kecil, benar Ustaz? Iya betul. Ini adalah bentuk pengamalan para sahabat sebenarnya. Gitu. Jadi ketika para sahabat mendengar hadis ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya, maka ini diamalkan oleh para sahabat. Maka kita pun juga seharusnya mengamalkan hadis ini. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya sholat di masjid, menyelenggarakan sholat di masjid, membangun masjid. Tidak hanya itu, tapi termasuk Nabi sudah siapkan cara bagaimana kita bisa memakmurkan masjid, bagaimana agar orang-orang datang ke masjid. Salah satunya dengan memimpin, dengan menjadikan aturan bahwa yang menjadi pemimpin dalam sholat adalah orang yang paling banyak hafalannya. Maka ini yang dikatakan oleh Amr bin Salamah. Amr bin Salamah itu menjadi imam untuk para sahabat ketika umur beliau masih 7 tahun. Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dahulu ya sebelum masyarakat kaum saya ini masuk Islam, saya sudah lebih dahulu belajar, kata beliau. Saya sudah sering mendengar Al-Quran dari para sahabat yang datang ke kampung kami. Maka ketika akhirnya warga kampung kami atau kabilah kami masuk Islam, ya mereka melihat siapa yang paling banyak hafalannya, maka saya yang paling banyak hafalannya. Maka akhirnya mereka pun menjadikan saya sebagai imam. Ini Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Jadi betul bahwasanya ada seorang sahabat yang bahkan umurnya masih 7 tahun. Yaitu Amr bin Salamah radhiyallahu anhu ini, dan beliau lah yang akhirnya menjadi imam untuk kaum beliau, sebagaimana yang digariskan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup saja. Ya, mungkin ada tambahan faedah yang ingin saya sampaikan. Jadi ada sebagian masyarakat yang Masya Allah mereka sangat egaliter dalam hal ini, dan mereka berusaha untuk mengamalkan hal ini. Jadi saya tahu ada sebuah desa yang memiliki pemuda-pemuda yang nyantri. Nyantri artinya belajar di pesantren. Nah, sebenarnya ada imam yang rotib yang ada di kampung ini, di desa yang saya tahu ini, di mana dia adalah imam utama di masjid. Tapi beliau ini Masya Allah punya sebuah pemikiran yang bagus, yaitu ketika para santri ini pulang kampung saat liburan, maka beliau berpikir bahwasanya para santri ini lebih banyak hafalannya, lebih bagus hafalannya, lebih layak untuk dijadikan sebagai imam di masjid mereka. Maka akhirnya itu yang beliau putuskan. Pokoknya setiap ada santri yang pulang kampung, maka mereka lah yang menjadi imam di masjid kampung ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian para santri ini merasa diapresiasi. Mereka merasa dihargai, ya mereka merasa bahwasanya ilmu yang mereka timba di pesantren itu bermanfaat. Dan bermanfaat untuk masyarakat kampung mereka sebelum yang lain. Jadi akhirnya mereka semakin bersemangat untuk menuntut ilmu lagi, untuk belajar lagi. Alhamdulillah. Dan sebelum itu semuanya ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW bahwasanya memang yang paling berat untuk menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Nah, jadi ada hal positif yang bisa dicontoh, yang bisa muncul dengan mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Dan insya Allah dengan begitu masjid-masjid kita akan menjadi masjid-masjid yang makmur, ya, dan menjadi pusat ilmu dan dakwah sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi masjid itu bukan tempat yang kita enggan untuk datang, tempat yang kita malas untuk mendatanginya, tapi dia ada daya tarik. Orang masuk ke sana pulang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tenang, dalam keadaan lapang dada, dan dia pulang dengan ilmu, dia pulang merasa bahagia dengan tilawah yang indah dan bacaan yang variatif dan lain sebagainya. Masya Allah, masalah jazakallah khairan atas jawaban, nasihat dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, coba kita bacakan satu soal berikutnya. Ini dari
Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Ustaz. Bapak Rahmat Mulyadi. Ustaz, saya ingin bertanya, kemarin saya sholat subuh dan ternyata dalam keadaan junub. Saya sadarnya waktu mau mandi dan sudah siang. Apakah saya harus mengulang sholat subuh tersebut setelah mandi wajib? Ya. Syarat sahnya sholat seseorang adalah dia terlepas dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Di sini kita lihat bahwasanya bapak yang bertanya ini saat sholat subuh dia belum lepas dari hadas besar, meskipun dalam keadaan tidak tahu, dan baru menyadarinya ketika siang, ketika mungkin mau mandi dia baru sadar bahwasanya ternyata ada bekas mani misalnya, yang kemungkinan besar itu terjadi ketika tidur sebelum subuh misalnya. Nah, maka di sini kita katakan bahwasanya sholat subuhnya tidak sah. Ya, sholat subuhnya tidak sah. Dan dia harus mengulangi sholat subuhnya dahulu. Sebelum nanti sholat zuhur, ya kita mulai dengan sholat subuh dahulu. Jadi begitu mandi, begitu dia sadar, maka dia segera mandi wajib, kemudian mengqadha sholat subuh yang tadi sudah dia lakukan. Karena sholat subuh yang tadi tidak sah, karena satu syarat tidak terpenuhi, yaitu terlepas dari hadas, ya. Dalam hal ini hadas akbar. Maka dia harus mengulangi sholatnya. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah terhubung kepada penelpon yang masuk, saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa di mana? Sama Ibu Ida dari Palembang. Ya, silakan Ibu Ida. Nah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masalah sholat ini Pak Ustaz. Iya Ibu, silakan. Ya, ini begini Pak Ustaz, katanya itu kan kalau kita sholat itu Pak Ustaz, sudah selesai sholat, kita itu kan meminta pada yang kuasa ya Pak Ustaz. Nah, katanya itu kita tuh tidak boleh Pak Ustaz melapaskan kalau kita berdoa tidak bisa bahasa Arab begitu Pak Ustaz. Ya sejenisnya begini Pak Ustaz. Jadi kalau kita meminta, ya Allah ampunilah dosaku begitu Pak Ustaz, katanya itu kita itu berbaca itu cuma di dalam hati, tidak boleh dilapaskan begitu Pak Ustaz. Ya cuma minta solusinya ya Pak Ustaz. Ya, itu Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida di Palembang, Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah yang agung. Semakin banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekerdilan kita di hadapannya, maka semakin sempurna penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak meminta kepadanya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam salat kita. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Fa akthiru fihi min ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum." Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya, karena itu lebih dekat kepada pengabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam salat pun kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ya, dan Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya agama ini akan sampai ke negeri yang jauh, di mana umat Islam sebagian tidak memahami bahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab. Sebagian mereka masuk Islam ketika umur mereka sudah cukup tua, dan mereka tidak bisa lagi untuk belajar seperti anak-anak muda. Maka kalau kita mengatakan mereka tidak boleh berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu atau bahasa Palembang, ya ibu dari Palembang, maka betapa banyak pintu kebaikan yang akan tertutup untuk umat Islam. Dan itu menyelisihi maqasidus syariah, menyelisihi tujuan-tujuan syariat yang dicanangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kita boleh untuk berdoa dalam sujud kita, meskipun
dengan selain bahasa Arab. Meskipun dengan selain doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam. Apalagi di luar sholat. Kalau di luar sholat malah nggak ada masalah sama sekali. Saya tidak pernah mendengar ada ulama yang melarang. Ya, saya tidak mendengar ada ulama yang melarang orang berdoa dengan selain bahasa Arab. Maka itu adalah sesuatu yang boleh, silahkan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan kita. Meskipun di saat yang sama yang terbaik adalah doa-doa Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah doa-doa yang terbaik. Doa-doa yang memiliki karakteristik jawami'ul kalim. Jadi jawami'ul kalim itu adalah pendek kata, syarat makna. Redaksinya ringkas, tapi kandungannya luas. Ini adalah karakteristik doa-doa Al-Quran dan doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai Muslim kita harus berusaha untuk mempelajari doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu yang terbaik. Dan juga satu lagi, selamat dari kesalahan. Kadang-kadang kita berdoa tapi doanya salah. Ada doa yang mengandung syirik. Ada doa yang mengandung maksiat. Maka ini yang kita khawatirkan kalau kita tidak mempelajari doa-doa Al-Quran atau doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan lewatkan kebaikan itu. Tapi kalau misalnya kita punya kebutuhan yang barangkali belum terakomodir oleh doa-doa yang sudah kita hafal. Ini doa tentang, kita ingin berdoa secara khusus tentang misalnya keberhasilan anak kita dalam kuliah, dalam ujian, dalam melamar pekerjaan, atau kebutuhan khusus tentang bisnis yang sedang kita jalankan. Maka tidak masalah kita menyebutkan doa yang berisi kebutuhan-kebutuhan kita ini dalam bahasa yang kita pahami. Dan Allah Subhanahu wa taala memahami itu semuanya. Allah Maha tahu, Allah Maha paham. Bahkan para ulama melemahkan hadis yang menyebutkan bahwasanya bahasa penduduk surga adalah bahasa Al-Quran. Itu hadis yang lemah. Adalah bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Tidak. Itu hadis yang lemah. Jadi dengan bahasa apapun kita berbicara, maka insya Allah Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dan tidak masalah kita berdoa dengan bahasa ibu kita, apalagi kalau itu dilakukan di luar sholat seperti yang disebutkan oleh ibu dalam pertanyaan. Ya, semoga cukup jelas dan mencerahkan. Masalah jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Uda di Palembang, semoga bisa dipahami. Ya, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Gorontalo Ustaz, Muhammad Dwiyanto, Kabupaten Bone. Ya Ustaz, saya tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu dan Jumat secara berjamaah. Tapi saya sholat sendiri karena saya memiliki penyakit yang membuat nafas saya menjadi berbau busuk, baik dari hidung dan mulut. Dan baunya itu sangat jauh penyebarannya, dapat tercium dalam satu ruangan. Meskipun saya sudah memakai masker, tetapi tetap tercium baunya. Apakah saya kena uzur dengan keadaan seperti ini Ustaz? Minta sarannya. Subhanallah. Ya memang di khazanah fikih disebutkan ada sebagian orang yang memiliki penyakit, ya kalau kita bisa katakan itu sebagai sebuah penyakit, ya, memiliki aib, mungkin memiliki aib dan kekurangan seperti ini. Jadi memiliki bau yang sangat tidak harum, ya, sangat menyengat atau bahkan busuk, ya. Dan para ulama menyebutnya sebagai bakhrul fam. Ya, bakhrul fam itu artinya adalah orang yang bakhrul fam itu artinya adalah orang yang mulutnya sangat bau. Ini disebutkan dalam bab nikah, dan itu adalah salah satu aib yang membuat seseorang boleh untuk menceraikan pasangannya kalau memiliki bau seperti itu. Artinya bau seperti ini adalah dianggap oleh syariat, ya, dijadikan patokan hukum, di mana dalam bab nikah, ya, seseorang boleh untuk menceraikan pasangannya karena tidak kuat dengan bau yang ditimbulkan seperti ini, ya. Dalam sholat kita juga
mengenal bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang orang yang habis makan bawang atau yang semacamnya. Kalau di Indonesia mungkin ada jengkol, petai dan lain sebagainya yang menimbulkan bau. Nabi melarang mereka untuk datang ke masjid. Beliau sebutkan alasannya adalah karena para malaikat, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat yang memenuhi masjid itu mereka merasa terganggu. Mereka tidak nyaman dengan sesuatu yang manusia tidak nyaman. Tentunya bau yang tidak sedap juga termasuk yang membuat malaikat tidak nyaman, membuat malaikat terganggu. Apa yang mengganggu manusia maka itu mengganggu malaikat. Maka makruh bagi orang-orang yang seperti ini untuk datang ke masjid, termasuk untuk sesuatu yang wajib seperti sholat jamaah. Ya. Maka itu adalah uzur kalau memang benar seperti yang disebutkan seperti itu. Ya. Dan kalau seandainya bisa agak menjauh ya misalnya ya bisa mungkin bisa konsultasi ke dokter kalau seandainya ada sesuatu yang bisa membuat itu berkurang. Ya, sehingga kemudian nanti barangkali kita agak menjauh softnya ya, nggak masalah ya agak menjauh soft karena ini untuk alasan yang wajar ya, bukan dibuat-buat, bukan kita tidak ingin masuk soft tapi kita tidak ingin mengganggu jamaah yang ada. Kalau seandainya itu bisa diringankan, bisa diminimalisir, maka berlaku kaidah idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'a dhaqa. Jika terjadi kesempitan maka hukumnya menjadi longgar, dan kalau urusannya sudah longgar lagi maka hukumnya menjadi sempit lagi. Ya jadi kita wajib ke masjid, wajib sholat Jumat dalam hal ini. Ya. Kalau itu bisa. Dan satu lagi catatan yang penting adalah jangan sampai ini hanya was-wasah. Ini bukan hanya prasangka yang nggak ada buktinya. Kita hanya merasa bau padahal orang lain tidak merasa bau. Ini saya pernah punya teman yang mengalami hal ini. Dia merasa mulutnya bau, dia merasa mulutnya tidak sedap. Dia merasa orang lain mencium dia itu bau. Padahal kita sebagai temannya kita tidak merasakan itu. Ya ini penting untuk dicatat. Jadi kalau itu hanya sekedar waham, ya, sekedar prasangka yang dugaan-dugaan yang tidak kuat, ya, maka itu jangan diabaikan karena itu adalah godaan dari setan agar Anda tidak sholat jamaah, agar Anda tidak sholat Jumat. Ya, dan itu kadang-kadang terjadi. Itu termasuk jalan setan untuk membelokkan kita. Maka pastikan dulu, tanya orang-orang apakah mereka benar-benar mencium bau. Kalau tidak, ya maka berarti itu tidak perlu kita pedulikan dan kita abaikan saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari Anda penyakit atau aib ini. Amin. Masalah jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami, dan sebagai penutup perjumpaan kita karena waktu membatasi kita, dan jazakallah khairan atas waktu dan ilmu faedahnya, semoga bermanfaat bisa kita amalkan. Dan untuk pemirsa Fatwa TV, mohon maaf yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, dan terus ikuti saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan atas kepada semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?